Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan kita untuk bersua dalam kebaikan insyaallah taala. Semoga Allah merahmati kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sampai akhir hayat kita. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da'wa Dawa. Terakhir pembahasan kita adalah terkait dengan penjelasan penulis rahimahullah bahwasanya dosa besar yang sangat besar adalah kesyirikan. Ditinjau dari sisi kesyirikan adalah perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan manusia diciptakan. Jadi Al-Imam rahimahullah menjelaskan bahwasannya diantara tolak ukur timbangan sesuatu menjadi dosa besar atau tidak, maka semakin suatu dosa itu bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, maka semakin dosa itu besar di sisi Allah. Dan syirik adalah perkara yang bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah SWT menciptakan hamba-hambanya ini. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan panjang lebar tentang masalah kesyirikan. Kemudian beliau juga ketika menjelaskan tentang masalah kesyirikan ini menyinggung permasalahan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi dosa besar yang sangat besar, karena suudzon ini sangat tidak berkesesuaian dengan apa yang ditunjukkan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah juga ciptakan kita. Diantaranya adalah untuk mengenal Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga bertolak belakang, bertentangan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah ciptakan kita. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sekalian, sehingga ketika seorang berburuk sangka kepada Allah, maka ini menjadi dosa besar yang sangat besar. Kemudian beliau rahimahullah itu menjelaskan contoh-contoh dari buruk sangka kepada Allah, di mana seorang yang buruk sangka kepada Allah sejatinya mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Dan beliau juga menjelaskan tentang masalah buruk sangka kepada Allah, yang seorang berarti tidak mengagungkan Allah sebesar-besar pengagungan, maka ini menjadi sumber atau menjadi sebab seorang terjerumus ke dalam banyak dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait permasalahan iman, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak memiliki keyakinan yang baik kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam keburukan. Berbagai macam keburukan. Di antaranya adalah tidak mengimani akan yaumul qiyamah. Di antaranya juga tidak
mengimani kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga orang yang menyatakan Allah punya anak atau pasangan, maka ini sejatinya tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya. Dan beliau menjelaskan banyak lagi contoh yang lainnya, ya, tentang efek daripada tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, yang dia bersumber dari prasangka yang jelek dan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memberikan pelajaran buat kita sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim untuk mengenal Allah dengan baik, mengenal nama-nama dan sifatnya, mengimani Allah dengan baik dan benar, ya, sehingga keimanan ini membawa kita untuk mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya, untuk mendudukkan Allah sebenar-benar kedudukan dari kebesaran dan keagungannya, ya, sehingga kita nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang ini adalah menjadi suatu bentuk kemaksiatan, pembangkangan dan pertentangan kepada Rabbul Alamin, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan juga, ya, tentang kesyirikan, ya, dan sombong, ya, ini menafikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dan kesombongan itu menafikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah, ya, juga selanjutnya menjelaskan, dan ini yang akan kita lanjutkan dari pembahasan, yaitu al-qaulu 'ala Allah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Berbohong atas nama Allah di dalam nama-nama dan sifat serta perbuatannya dengan tanpa ilmu. Ya, ini diantara rentetan dosa besar, ya, yang bertolak belakang dengan kebesaran keagungan Allah, yang juga menjadi maksud dan tujuan untuk kita agungkan Allah sebenar-benar pengagungan, yaitu berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, dalam nama-nama, dalam sifat dan dalam perbuatannya, ya. Beliau rahimahullah menjelaskan, wa yali dzalika fi kibaril mafsadati al-qaulu 'ala Allah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, ya. Dan setelah itu setelah kesyirikan, ya, setelah kesyirikan dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keburukan yang sangat besar, ya, maka diantara yang tidak kurang kejelekan dan keburukannya, ya, serta akibat dampak buruknya adalah berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu dalam nama-namanya, dalam sifatnya atau dalam perbuatannya. Ya, seorang mengatakan atau menyatakan tentang Allah dari nama-nama atau sifatnya tanpa ada keterangan yang benar dari Allah itu sendiri, yang pastinya yang lebih mengetahui tentang dirinya, ya, tanpa keterangan dari Rasulullah SAW yang dapat wahyu dari Allah untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Akan menimbulkan dampak buruk, ya, bagi seorang hamba dalam keberagamaan. Ketika dia punya keyakinan atau menyatakan tentang Allah tanpa ilmu. Ya, Allah begini, Allah begitu, Allah sifatnya ini, Allah begitu dan seterusnya. Ini akan merambat kepada kejelekan-kejelekan yang lain yang tidak kalah buruknya dari suudzon, buruk sangka kepada Rabbul Alamin, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan fahuwa asyaddu syai'in munaqadatan wa munafatan li hikmati man lahu kamalul khalqi wal amr wa qadhun fi nafsi rububiyyah
wa khasa'isir rabb fa in sadara dhalika an ilmin fa huwa inadun akbah minasyirki wa a'dham ithman indallah. Ya. Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu dalam nama-nama dan sifatnya, dia adalah suatu perkara yang sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan hikmah, ya, yang hikmah Allah SWT sebagai pemilik kesempurnaan dalam penciptaan, dalam perintah, dan merupakan tindak kejelekan, ya, di dalam keimanan akan keesaan Allah dalam ketuhanan dan kekhususan yang menjadi kekhususan baginya. Ya. Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu adalah suatu kelancangan. Ya, kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentu bertolak belakang sebagai seorang hamba memberanikan diri untuk berbohong dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suatu bentuk kejelekan dari hamba yang katanya mengimani keesaan Allah dalam ketuhanan. Bagaimana ketika dia mengimani Allah sebagai Tuhannya yang dia ibadahi, yang dia sembah, yang dia imani kebesaran, keagungan, kekuasaan dan Maha Esa di dalamnya, kemudian dia memberanikan diri untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini sangat bertolak belakang dengan keadaan seorang hamba yang harusnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam, kalau seorang melakukan itu atas dasar ilmu, ini dia tahu, ya, bagaimana seharusnya tentang Allah yang tidak boleh dia katakan kecuali dengan ilmu dan kebenaran. Dia tahu tapi dia melanggarnya. Dia tetap berada pada apa yang menjadi kedustaan atas nama Allah tersebut. Maka ini jelas adalah inat, yaitu suatu pembangkangan yang bahkan lebih buruk daripada kesyirikan, yang menjadi dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia menjadi lebih buruk daripada kesyirikan? Berdusta atas nama Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Kenapa dia bisa menjadi suatu pembangkangan yang akbah minasyirk, ya, wa a'dham ithman indallah, yang lebih buruk daripada kesyirikan dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya berdusta atas nama Allah itu adalah sumber keburukan, bahkan kesyirikan tidak terjadi kecuali diawali atas dasar dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara sisi berdusta atas nama Allah menjadi suatu keburukan yang paling buruk bahkan dari kesyirikan. Karena yang pertama, akhirnya dusta atas nama Allah sebab kesyirikan itu terjadi. Dusta atas nama Allah sebab kesyirikan itu terjadi. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian di antara sisi yang berikutnya, karena seorang musyrik terkadang itu meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbuat syirik, tapi dia tetap meyakini Allah. Meyakini nama-nama dan sifatnya, hanya saja dia menetapkan ada tandingan bagi Allah SWT untuk dia ibadahi. Berbeda orang yang berdusta atas nama Allah, yang paling buruk di antara mereka sampai menafikan nama dan sifat Allah. Mereka menafikan nama dan sifat Allah SWT. Ya, mereka menolak apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sisi yang lain kenapa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu yang bahkan tinjau dari sisi ini lebih jelek daripada kesyirikan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam rahimahullah menjelaskan wa hadza amrun mustaqirrun fi sa'iril fitari wal uqul. Ini adalah perkara yang diakui pada setiap fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Fa ainal qadhu fi sifatil kamal wal jahdu laha min ibadati wasitatin bainal ma'budil haqqi wa bainal 'abid yataqarrabu ilaihi bi ibadati tilkal wasitah i'dhaman lahu wa ijlalan. Ya. Ini suatu yang diakui, ya, oleh akal sehat dan fitrah yang lurus.
bahwasanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya ya bisa menjadi suatu keburukan yang lebih daripada kesyirikan. Ya, karena terkadang orang yang berbuat syirik juga ketika dia membuat sekutu bagi Allah perantara dalam ibadah, maksudnya mengagungkan Allah. Maksudnya mengagungkan Allah karena dia merasa banyak dosa, dia merasa tidak berhak untuk langsung meminta kepada Allah karena berlumur dengan dosa, maka dia buat perantara antara dirinya dengan Rabbul Alamin. Jadi kesyirikan yang terjadi didasari atas dasar pengagungan kepada Allah. Ya, tentu lebih buruk orang yang berdusta atas nama Allah, karena dengan berdusta atas nama Allah itu sendiri dia tidak mengagungkan Allah. Dia menolak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan nama-namanya, dia menafikan sifatnya. Dia katakan Allah nggak begini, Allah nggak begitu, Allah tidak punya sifat ini, Allah tidak punya sifat itu, yang akhirnya menafikan Allah sama sekali. Ya, maka ini diantara sisi yang menunjukkan buruknya dusta atas nama Allah, bahkan lebih buruk daripada sekedar kesyirikan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjelaskan fada'ut ta'til wa da'ul udal alladhi la dawa'a lahu, dan penyakit ta'til, menafikan, meniadakan nama dan sifat Allah, itu adalah penyakit yang parah atau penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya atau susah dicari obatnya. Walihada haqallah an imamil mu'attilah Fir'aun. Oleh sebab itulah, di antara apa yang kita bisa jadikan pelajaran, itu apa yang Allah ceritakan dari Fir'aun. Ya, ia mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Nabiullah Musa. Allah berada di atas langit. Ya, sehingga dia berkata kepada Haman, "Ya Haman, ubnuli sarhan la'alli ablugul asbab as-samawat fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba." Wahai Haman, tolong buatkan bangunan menjulang ke langit. Ya, aku ingin melongok melihat Tuhannya Musa, karena aku melihat Musa itu dusta. Karena Musa menjelaskan tentang Allah, tentang kebesaran keagungannya, sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Di antaranya Allah berada di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Maka karena dia tidak mengimani dan mengingkari apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Nabiullah Musa, dengan sombongnya dia ingin membuktikan kalau Musa itu bohong. Minta dibuatkan oleh menterinya suatu bangunan, karena dia merasa punya kekuasaan, bangunan yang tinggi menjulang untuk melongok dan memastikan Musa itu bohong, melongok ke langit dan memastikan Musa itu bohong. Ya, nah ini dia adalah imamul mu'attilah, imam pemimpinnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yang membatalkan atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Musa dengan Firaun dengan apa yang dilakukan ini, dia menolak ketinggian Allah. Tinggian Allah dari seluruh makhluknya. Ya, dia ingin berusaha membuktikan kalau Musa itu bohong ketika menjelaskan tentang Allah, tentang sifatnya yang berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam mengatakan, wahtajja asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari fi kutubihi anil al-mu'attilah bihadhil ayah. Ya. Dan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, seorang ulama yang terkenal yang disandarkan kepadanya akidah Al-Asy'ariyah, padahal beliau telah berlepas diri dari akidah tersebut. Ini dalam kitab yang disebutkan oleh Syekh Ali adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, suatu kitab yang menunjukkan dan membuktikan apa yang menjadi keyakinan terakhir dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya Syekh Abdul Hasan berada di atas akidah salaf dalam masalah nama-nama dan sifat Allah SWT. Ya, dia membawakan dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah
ayat ini, ya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, meminta kepada Haman membuat satu bangunan untuk melongok keberadaan Allah dalam rangka ingin membuktikan dustanya Nabiullah Musa. Karena memang dia tidak mempercayai Rabbul Alamin, ya, menafikan Rabbul Alamin dan apa yang dijelaskan oleh Musa dari kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Imam mengatakan juga wal qaul 'ala Allah bila ilmin wa syirku mutalaziman. Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu dan kesyirikan adalah suatu yang berjalan beriringan sejatinya. Ya. Berkata atas nama Allah dan syirik itu berjalan beriringan. Tidak terjadi kesyirikan kecuali di dalamnya ada bagian dusta atas nama Allah. Dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada bagian kesyirikan yang dilakukan, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam menjelaskan walama kanatil bid'ah al-mudillah jahlan bi sifatillah wa takdziban bima akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasulihi inadan wa jahlan kanat min akbaril kabair. Ketika bid'ah yang sesat ini, karena orang-orang yang mendustakan atau menafikan nama dan sifat Allah, menyandarkan ini sebagai satu keyakinan dan agama. Mereka menafikan nama dan sifat Allah, meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Mereka berdusta atas nama Allah, ya, yang telah menetapkan nama dan sifat Allah untuk dirinya sendiri, dan berdusta atas nama Rasulullah yang telah menjelaskan nama dan sifat Allah, ya, kepada kita sekalian, ya. Mereka menyandarkan perbuatan dalam penolakan nama dan sifat Allah ini adalah sebagai agama. Makanya Imam mengatakan ini adalah bid'ah, suatu perkara yang disandarkan kepada agama, padahal itu bukan agama. Ketika bid'ah yang sesat ini, ya, kejahilan terhadap sifat Allah dan pendustaan kepada apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang Allah adalah suatu penolakan, pembangkangan dan kejahilan, maka dia sebagai dosa besar yang sangat besar. Kanat min akbaril kabair, maka dia masuk ke dalam kategori dosa besar yang sangat besar, ya. Wa in qasurat anil kufur, ya, walaupun tingkatannya lebih di bawah sedikit daripada kekufuran. Wa kanat ahabba ila iblis min kabairi dunub, ya. Dosa ini, penafian nama dan sifat Allah, itu nampak lebih disukai oleh iblis daripada sekedar dosa besar yang lainnya, ya. Karena dengan sebab hal ini yang disandarkan kepada agama, tercipta sejumlah keburukan yang lebih buruk, merambat dan memiliki efek domino yang sangat berat. Kan dengan seorang menafikan nama dan sifat Allah SWT, sehingga akhirnya disimpulkanlah satu kesimpulan kesyirikan, sehingga akhirnya disandarkan kepada Allah SWT sejumlah kejelekan-kejelekan dan keburukan, hingga akhirnya konsekuensinya ya Allah tidak dipercayai dan tidak diyakini atau tidak ada sama sekali. Karena sesuatu yang tidak memiliki sifat, tidak begini, tidak begitu, tidak ini, tidak itu, ya berarti nggak ada. Konsekuensinya berarti Allah nggak ada. Dan mereka menyandarkan ini semua sebagai keberagamaan, ya. Maka dia lebih dicintai oleh iblis karena efek dominonya memang lebih lebih besar, ya, keburukannya, ya. Maka wajar ketika iblis mencintai atau lebih nampak lebih menyukai bid'ah daripada sekedar maksiat. Karena orang yang berbuat bid'ah, ya, dia merasa apa yang dilakukan itu benar, dan dia sulit untuk bertobat karena merasa kebenaran yang dia lakukan tersebut. Berbeda orang yang berbuat maksiat, secara fitrah dia tahu itu pelanggaran, itu kekeliruan, itu kesalahan, yang tidak menutup kemungkinan, ya, dia akan sampai pada titik takut kepada Allah dan meminta ampun akan dosa yang dia lakukan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian di antara sisi yang menunjukkan bagaimana bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat biasa, karena maksiat keburukannya hanya sekitar, ya, pelakunya saja. Keburukannya hanya sekitar pelakunya saja.
Tapi kalau bid'ah, keburukannya itu merambat kepada kerusakan agama, kepada orang banyak, kepada yang lainnya. Apalagi kalau ini sebagai suatu yang disebarkan, didakwahkan, ya, suatu bid'ah itu akhirnya merusak orang banyak, ya. Dan juga Al-Imam rahimahullah di sini menjelaskan beberapa alasan kenapa akhirnya suatu perbuatan bid'ah atau perbuatan bid'ah itu, terutama berdusta atas nama Allah, menyatakan tentang Allah yang bertolak belakang dengan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya dari nama-nama dan sifatnya, itu lebih dicintai oleh iblis daripada sekedar maksiat biasa. Beliau menjelaskan beberapanya, ya, diantaranya adalah bid'ah itu terkait dengan pokok agama, merusak pokok agama. Adapun orang yang berbuat dosa biasa dari maksiat, ini hanya terkait dengan syahwat, ya. Fal mubtadi qa'ada linnas ala siratilahil mustaqim. Orang yang berbuat bid'ah atau dengan bid'ah membuat orang lain, manusia itu terhambat, menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Adapun orang yang berbuat dosa, ya, dia tersesat dengan sebab perbuatan dosanya. Tapi selama dia meyakini kalau itu adalah perbuatan dosa untuk dia minta ampun kepada Allah, maka tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, ya. Kemudian juga Al-Imam menjelaskan wal mubtadi' qadihun fi awsafir rabb wa kamalih. Orang yang berbuat bid'ah dengan sendirinya dia menyandarkan kejelekan kepada Allah dalam sifat dan kesempurnaannya. Karena dengan perbuatan bid'ah yang dia lakukan tersebut, ya, apalagi tentang nama-nama dan sifat Allah SWT, maka menafikan nama dan sifat Allah sama dengan menyatakan Allah itu memiliki aib, kekurangan, celah dan seterusnya, ya. Bahkan menyatakan Allah nggak ada sama sekali konsekuensinya, ya. Belum lagi bid'ah secara umum, ya, dari bid'ah, dari amal perbuatan pun akhirnya dengan perbuatan bid'ah yang dilakukan itu berarti menyatakan agama ini belum sempurna, Allah belum menyempurnakan agamanya, Rasulnya tidak amanah dan seterusnya, dari sejumlah kejelekan, ya, dari dampak keburukan dari perbuatan bid'ah yang di antara perbuatan bid'ah itu adalah berdusta atas nama Allah, ya, berdusta atau berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu, ya, terkait dengan nama-nama atau sifatnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, pokok-pokok daripada dosa besar yang sangat besar yang berada di barisan utama dan di barisan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, ketika beliau menjelaskan tentang permasalahan dosa besar dan dobit batasannya, ya, dimana beliau menyatakan bahwasanya dosa besar itu ditinjau pertimbangannya dari kerusakan dan kejelekan dosa tersebut yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Allah ciptakan manusia. Semakin mengenai bersinggungan dengan maksud dan tujuan Allah ciptakan kita, maka semakin besarlah dosa itu, ya. Dan juga terkait dengan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadikan dosa itu semakin besar, ya. Nah, ini kemudian beliau sebutkan diantaranya adalah syirik, kemudian berburuk sangka atas nama Allah Subhanahu wa taala, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, yang ternyata merambat kepada perbuatan-perbuatan kejelekan yang lainnya. Tapi yang menjadi asas itu terkait apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang keliru dan salah, yang dia yakini keliru dan salah, yang dia amaliyahkan yang keliru dan salah terkait dengan hak Allah, maka ini menjadi deretan barisan dosa besar yang paling besar di bagian pertama, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, fasal selanjutnya, ya, beliau kemudian selanjutnya menjelaskan tentang masalah al-dhul, dosa kezaliman. Al-dhul min akbaril kabair indallah. Kezaliman adalah dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau menjelaskan di sini apa kezaliman yang dimaksud, ya. Kezaliman apa yang menjadi dosa besar yang sangat besar, ya.
Beliau mengatakan, "Tsumma lama kana dzulm wal 'udwan munafiyaini lil 'adli alladhi bihi qamatis samawati wal ard wa arsalallahu subhanahu rusula alaihi wassalatu wassalam wa anzala kutubah liyaquma an-nas bil qist kana ad-dzulm min akbaril kaba'ir indallah wa kanat darajatuhu fil 'azamati bihasbi mafsadatihi fi nafsihi." Ya. Zalim di sini nampak yang dimaksudkan adalah perbuatan kebencian dan permusuhan sewenang-wenang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syirik itu adalah kezaliman, tapi itu sudah menjadi pembahasan tersendiri terkait apa yang menjadi hak Allah, yang menjadi barisan pertama dosa besar yang sangat besar. Kemudian dosa besar ya selanjutnya setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditunaikan dengan baik dan benar, ya, yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Allah ciptakan kita untuk menjadi seorang hamba yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka Imam menjelaskan dosa besar yang sangat besar terkait dengan hak makhluknya yang kita langgar, perbuatan zalim, ya, yang seorang melanggar apa yang menjadi hak makhluk Allah SWT, di mana Allah SWT tidaklah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya kecuali untuk tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan, di antaranya adalah keadilan yang terjadi di antara sesama manusia, untuk mereka tidak saling melampaui batas dalam mengambil harta orang lain, dalam merobek kehormatan orang lain, dalam menumpahkan darah orang lain, yang mereka nggak berhak untuk itu. Mereka nggak ada hak untuk menumpahkan darah orang lain begitu saja tanpa izin dan ketetapan ketentuan dari penciptanya Allah. Mereka nggak berhak mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka, yang menjadi harta orang lain dengan cara-cara yang batil, yang nggak diizinkan oleh pemilik harta yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menguasakan harta tersebut kepada sebagian hambanya. Ya, mereka nggak berhak untuk merusak kehormatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kehormatan itu pada mereka. Ya, maka menzolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, melakukan tindakan melampaui batas kepada mereka, itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah SWT turunkan kitabnya, utus Rasulnya, yaitu untuk menegakkan keadilan agar manusia tidak melampaui batas apa yang menjadi batasan mereka. Dalam hal ini terkait dengan sesama mereka, di antara mereka, terutama di antara kaum muslimin, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nampak kezaliman yang dimaksud di sini adalah kezaliman terkait dengan hak makhluk satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian Al-Imam membuat spesifikasi lebih ketat lagi, bahwasanya kezaliman antar makhluk, ya, antar manusia, ya, juga bertingkat-tingkat, dan di antara tolak ukur besar kecilnya adalah mudarat yang terjadi. Semakin besar mudarat yang ditimbulkan karena perbuatan zalim kepada manusia, maka semakin besar kezaliman tersebut. Ya. Semakin kemudaratannya itu adalah meluas, semakin kemudaratannya itu adalah banyak dan besar, maka kezaliman itu semakin berat. Makanya kata Imam rahimahullah, wa kana qatlul insan waladahu at-tifl al-saghir alladhi la dhanba lahu qad jabal Allah subhanahu wa ta'ala al-qulub ala mahabbatihi wa rahmatihi wa atfihi alaihi wa khassa al-walidain min dhalika bimaziyatin zahirah faqatalahu khasyata an yusharikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi min akbahi dhulm wa asyaddih. Yang paling berat dari dosa terkait dengan hak makhluk adalah seorang membunuh anaknya karena takut kemiskinan atau karena takut miskin dengan keberadaan anaknya tersebut. Ya. Padahal Allah SWT telah menanamkan pada diri orang tua itu kecintaan kepada anak, rasa belas kasih kepada anak, ya. Kemudian ketika dia sampai, ya, mengesampingkan itu semua yang sudah Allah tanamkan pada dirinya, kemudian dia bunuh anaknya karena takut kemiskinan atau karena takut miskin, padahal rezeki anak tersebut bukan juga menjadi tanggungannya,
ya, bukan menjadi bukan dia yang mencukupi sejatinya, maka membunuh anak, ya, seperti ini adalah dosa besar yang sangat besar, karena di dalamnya ada pemutusan rahim, di dalamnya mengesampingkan kasih sayang yang sudah ditanamkan dalam diri, di dalamnya juga ada menumpahkan darah yang Allah SWT tidak pernah izinkan untuk itu. Jadi dia keburukannya sangat banyak, sehingga seorang memberanikan diri membunuh anaknya yang berada dalam keadaan lemah itu, ya, yang menunjukkan bagaimana keras hatinya, kebengisan dan kezoliman serta kejahilan dia yang mengesampingkan kasih sayang dan belas kasih kepada anak yang seharusnya ada, dan itu adalah darah dagingnya sendiri. Maka kata Imam, hadza min aqbahid dhul wa asyaddih, ini adalah kezaliman yang paling jelek dan yang paling berat, ya. Kemudian membunuh juga kata Imam, ya, memiliki tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan. Dia membunuh menjadi kezaliman yang paling zalim terkait dengan hak makhluk karena menumpahkan darah, ya, dan pembunuhan bertingkat-tingkat. Yang paling buruk itu seorang membunuh anak sendiri, anak kandungnya sendiri, ya. Dan kata Imam, tingkatan kejelekan dari pembunuhan, ya, ini pun bertingkat-tingkat, ya, bihasbi qubihi wa istihqaqi man qatalahu lis-sa'i fi ibqaihi wa nasihatihi. Pembunuhan bertingkat-tingkat kejelekannya, di antara tolak ukurnya adalah, ya, dari sisi siapa yang menjadi korban. Semakin korban itu, ya, dengan membunuhnya tercipta mudarat yang sangat besar, dan juga korban itu adalah orang yang seharusnya dia berbuat baik kepadanya, ya, dan bersikap nasihat kepadanya, tapi malah dibunuh, maka semakin jelek dosa membunuh itu. Seorang yang membunuh orang tuanya tentu beda dengan orang yang membunuh orang lain, ya. Orang yang membunuh anaknya sendiri tentu berbeda dengan orang yang membunuh orang biasa, ya. Tapi membunuh tetap membunuh. Tapi Al-Imam menyoroti, ya, bahwasanya pembunuhan itu akhirnya bertingkat-tingkat juga derajat dosanya. Semuanya berada pada tingkatan yang jelek dan buruk, tapi ada yang lebih berat, lebih jelek dan lebih buruk, yaitu suatu pembunuhan di mana korbannya adalah orang yang seharusnya kita berbuat baik kepada dia, orang yang seharusnya kita mengusahakan keberadaannya, orang yang seharusnya kita mencurahkan belas kasih kepada mereka, orang yang harusnya kita sambung hubungan dengan dia, tapi malah kita bunuh. Maka ini menjadi kejelekan yang sangat jelek dalam dosa pembunuhan, ya. Nah, kemudian Al-Imam mencontohkan di sini. Oleh sebab itu, ya, yang paling buruk juga, yang menjadikan manusia paling berat azabnya nanti di yaumul qiyamah, orang yang berusaha atau orang yang membunuh seorang nabi, orang yang membunuh seorang nabi. Karena orang yang membunuh seorang nabi atau berusaha melakukan pembunuhan kepada seorang nabi, kita tahu seorang nabi itu orang yang banyak faedah dan manfaatnya kepada orang lain, keberadaannya, dan dia sangat menginginkan sejatinya kepada si pembunuh itu kebaikan. Kalau membunuh orang tua dosa besar, padahal orang tua adalah orang yang ingin kebaikan buat kita, ya. Maka membunuh nabi atau melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang nabi itu sangat jelek, lebih jelek. Karena nabi itu lebih menginginkan kebaikan buat umatnya daripada orang tuanya sendiri, daripada bapak dan ibunya. Seorang nabi itu sangat menginginkan kebaikan buat umatnya, tapi ada dari umatnya itu yang berusaha melakukan pembunuhan kepada nabinya tersebut. Maka yang berusaha melakukan pembunuhan, bahkan membunuh seorang nabi, itu adalah orang yang paling berat nanti azabnya di yaumul qiyamah, sebagaimana datang keterangan hadis tentang masalah ini. Ya, juga sebaliknya, orang yang dibunuh di tangan nabi itu juga adalah orang yang paling berat, ya, kejelekannya nanti di yaumul qiyamah. Kenapa bisa demikian? Kenapa dia bisa sampai mati di tangan seorang nabi yang sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain,
menunjukkan orang ini memang nggak pantas dibelas kasihani lagi. Maka si pembunuh pembunuh seorang nabi atau yang dibunuh di tangan nabi, di antara orang yang paling berat adabnya. Ya. Kemudian di bawahnya adalah seorang yang membunuh seorang alim, seorang ulama yang memiliki banyak faedah manfaat keberadaannya bagi umat, yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil, yang mencegah manusia dari berbagai macam keburukan dengan nasihat-nasihatnya, ya, mengajak mereka ke jalan Allah dan kepada tauhid. Siapa yang membunuh atau berusaha melakukan percobaan pembunuhan atau menginginkan kejelekan buat mereka, juga dosa yang sangat besar. Ya. Karena siapa yang menjadi korban, ya, keberadaannya, keadaannya itu menjadikan atau membuat satu dosa lebih besar dari yang lainnya. Ya, ketika seorang alim keberadaannya yang banyak manfaat dan faedah buat orang lain, menghidupkan hati-hati manusia, ya, untuk keimanan, tapi mereka malah diperlakukan dengan jelek dan buruk dan dilakukan usaha percobaan pembunuhan, bahkan dibunuh, ya, atau dikriminalisasi atau dilakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mencembarkan nama baik mereka, ya, atau yang paling jelek dari itu semua adalah menumpahkan darah mereka, maka inilah pembunuhan yang sangat buruk, di bawah sedikit dari pembunuhan seorang nabi, ya, atau rasul, ya. Kemudian hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam menjelaskan, ya, jadi itu dhabitnya, ya, kurang lebihnya, ya, dosa itu suatu dosa besar. Tapi pembunuh itu suatu dosa besar, tapi ternyata tingkatan keburukan dosa membunuh tidak berada pada satu level. Ya, dan itu tolak ukurnya adalah siapa yang menjadi korban, ya, dan keadaan si pembunuh itu sendiri dalam membunuh itu juga, ya, menyebabkan, ya, atau yang menjadi pembeda, ya, beratnya dosa membunuh satu dari yang lainnya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam rahimahullah menjelaskan di sini tentang apa yang menjadi balasan hukum bagi seorang pembunuh yang membunuh dengan sengaja, ya, tanpa hak, ya, dimana telah datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin sengaja tanpa hak, ya, Allah ancam dia kekal di neraka, Allah murkai dia, Allah laknat dan siapkan baginya azab yang sangat pedih. Ya, ini adalah apa yang akan didapatkan oleh orang yang membunuh seorang muslim sengaja tanpa hak, ya. Kemudian kata Imam rahimahullah, tidak ada perselisihan annal Islam al-waqi' ba'dal qatl tau'an wa ikhtiyaran mani'un min nufudhi dzalikal jaza', ya. Annal Islam al-waqi' ba'dal qatli tau'an wa ikhtiyaran mani'un min nufudhi dzalikal jaza', ya. Tidak ada perselisihan para ulama bahwasanya adanya Islam yang nyata setelah pembunuhan, ya, baik secara sengaja atau pilihan, itu menjadi penghalang untuk merealisasikan balasan tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang dimaksud di sini ini terkait dengan pembunuhan yang terjadi, ya, di antara muslim dengan kafir, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini kita lewati dulu, ya. Kemudian Al-Imam menjelaskan wa hal tamna'u taubatul muslim minhu ba'da wuqu'ih, ya. Apakah taubat seorang muslim, ya, dihalangi? Maksudnya gini, ketika seorang membunuh, sebelum dia tertangkap, sebelum dia dijatuhi hukuman akan perbuatan membunuhnya, dia udah bertobat.
Apakah taubatnya itu menghalangi untuk dilaksanakannya hukum bagi si pembunuh? Karena si pembunuh udah keburu taubat sebelum ketahuan dan sebelum ketangkap, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya ada dua pendapat dari para ulama, ya, yang terdahulu atau kontemporer, ya. Dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad, ya. Orang-orang yang mengatakan ya nggak ada guna tobat, jadi tobatnya tidak menghalangi. Kalau memang dia ketangkap harus diputuskan hukuman, ya. Tobatnya itu tidak menghalangi untuk dilaksanakan hukuman bagi para pembunuh, ya. Tentu yang melaksanakan itu adalah pemerintah, ya. Mereka berpendapat demikian karena ini bukan hanya terkait dengan hak Allah yang dia langgar, ya, tapi juga terkait dengan hak si korban yang dia bunuh, dimana hak korban yang sudah ditumpahkan darahnya udah nggak akan lagi bisa dia penuhi, ya, kecuali dengan dia mendapatkan hukuman setimpal dari apa yang Allah SWT tetapkan dari hukuman bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu, ya. Kemudian mereka juga berkata, wa mastawfahul warith fa innama istawfa mahdha haqqi alladhi khayyarahu Allah baina istifaihi wal afi anhu wa ma yanfa'ul maqtul min istifai warithihi wa ayu istidrakin lidolamatihi hasalallahu bi istifai warithihi. Ya, bahkan kalau ini tidak dilaksanakan di dunia, nah pastinya di yaumul qiyamah itu akan tegak keadilan bagi para pembunuh itu, dapat hukuman tersendiri dari Allah, yaitu Allah memungkinkan si korban, ya, untuk mengambil apa yang menjadi kebaikan atau kebaikan pembunuh itu, atau melimpahkan keburukan yang dia bawa kepada si pembunuh, ya, sebagaimana datang keterangan tentang hal ini. Adapun, ya, apa yang terjadi pada ahli waris, yang kalaupun ahli waris memaafkan dan seterusnya, itu tetap tidak memenuhi apa yang menjadi hak si korban, karena apa yang diambil oleh ahli waris, ya, dari memaafkan tapi mengambil diat atau mengambil denda dari si pembunuh, ya, itu hak ahli waris. Kan ahli waris juga akan menjadi korban, kehilangan keluarga, kehilangan orang yang mereka cintai, tapi si korban itu sendiri haknya belum terpenuhi. Jadi walaupun si ahli waris mendapatkan hal tersebut, ya, dari haknya, tapi si korban belum tentu atau belum mendapatkan juga. Maka ini tetap akan ada tuntutan, ya, untuk si korban, ya. Dan ini kata Imam adalah yang paling sahih dari dua perkataan para ulama dalam masalah ini, bahwasanya hak korban tidak gugur dengan sebab ahli waris yang memaafkan atau mengambil diat, ya, dari pelaku pembunuhan untuk mereka, ya. Jadi walaupun ahli waris, ya, memaafkan, oke, si pembunuh dimaafkan, bayar diat, ya, dan seterusnya, dan mereka tidak menuntut hukum apapun, tapi tetap korban itu punya hak yang belum terpenuhi dengan sebab terpenuhinya hak si ahli waris atau keluarga korban, ya. Wara'at ta'ifatun annahu yaskut bit taubah. Sebagian lagi dari para ulama, ya, tadi kita katakan ada dua, ya, kata Imam Al-Qayyim. Sebagian lagi mengatakan gugur dengan sebab taubat, dan gugur dengan sebab si ahli waris sudah mengambil haknya, atau keluarga korban mengambil haknya dari si pembunuh, ya. Kenapa? Apa alasan mereka? Karena yang namanya taubat itu menggugurkan dosa yang telah lalu, ya. Wa dzambul ladzi qad janahu qad uqima alaihi haddu. Dan dosa yang dia lakukan kan sudah ditegakkan hadnya atau ditegakkan hukumnya, ya, sehingga dia udah lagi tidak dituntut nanti dia di yaumul qiyamah, ya. Qalu wa in kanati taubah tamhu atharal kufur wa sihr. Kemudian mereka juga beralasan, orang yang mengatakan taubatnya itu diterima, ya, dan gugur apa yang menjadi tuntutan buat dia terutama di yaumul qiyamah, ya, alasannya adalah kalau taubat itu menghapus dampak buruk dari kufur, sihir, padahal dia lebih besar kejelekannya dari dosa, maka bagaimana mungkin
tobat ini tidak bisa menghapus apa yang menjadi dampak daripada membunuh, ya. Allah terima tobatnya orang kafirin, ya, padahal mereka mungkin dulunya membunuh wali-wali Allah. Bahkan Allah menjadikan orang yang dulunya kafir dengan tobatnya menjadi hambanya yang mulia, ya. Wada'al ladzina ahraqu awliya'ah wa fatanuhum an dinihim ila taubah. Dan Allah dalam kitabnya telah menyeru orang-orang yang berusaha untuk membakar wali-walinya, ya, dan merusak agama, ya, mereka, ya, untuk bertobat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku semua yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni seluruh dosa. Ya. Ini adalah berkaitan dengan orang yang bertobat, ya. Kekufuran dan yang lainnya, Allah seru untuk bertobat. Allah ampuni semuanya, ya. Maka bagaimana yatubul abd minadum, seorang hamba bertobat tapi masih juga ditimpakan hukuman akan perbuatan dosanya. Kan dia udah tobat dan Allah menyuruh untuk tobat dan Allah menerima tobat. Sehingga kalau dia tobat, kenapa harus dihukum lagi? Itu maksudnya kata Imam Al-Qayyim. Jadi pembahasan tentang masalah hukum terkait para pembunuh. Apakah pertobatannya, ya, menggugurkan tuntutan hukum yang bisa didapatkan atau menggugurkan? Ya, ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Yang pertama tidak menggugurkan, ya. Yang kedua menggugurkan dengan berbagai macam alasan di sini yang disebutkan, ya. Di antaranya karena tobat itu menghapuskan dosa dan Allah menyuruh untuk tobat. Kalau nggak menghapus, maka ngapain disuruh tobat? Ya. Dan kalau sudah dihapus, apa perlu untuk dihukum lagi? Nah, seperti itu, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, qalu, dan mereka berkata, wa taubatul hadzal mudnib taslimu nafsihi wa la yumkin taslimuhu ila al-maqtul. Faqama syari'u waliyuhu wa maqama wa ja'ala tasliman nafs ilaihi wa taslimahu ila al-maqtul bimanzilati taslimil mal alladhi alaihi liwarithi. Fa innahu yaqumu maqama taslimihi lil mawruth. Ya, kemudian ini diantara alasan yang berikutnya, ya. Ya, taubatnya orang yang berbuat dosa, sejatinya itu adalah penyerahan dirinya, ya. Dan dia kan nggak mungkin menyerahkan dirinya kepada korban, ya, korbannya udah nggak ada, udah mati, ya. Dia menyerahkan dirinya kepada ulil amri, ya, untuk diputuskan keputusan untuknya, ya. Dan juga kepada keluarga korban, dan mereka sudah memaafkan misalnya, ya. Jadi nggak mungkin kan dia menyerahkan diri kepada si ahli waris sudah nggak, si korban udah mati. Jadi kenapa kok masih tetap dia terbebani tuntutan di yaumul qiyamah oleh korban, padahal dia sudah dapat hukumannya, dia sudah menyerahkan diri. Teman kan nggak mungkin menyerahkan diri kepada si pembunuh, si korban, ya, korbannya udah nggak ada. Itu maksudnya, ya. Kemudian kata Imam wa tahqiq fil masalah, dan kesimpulan dari permasalahan ini, bahwasanya pembunuhan itu terkait dengan tiga hak: hak Allah, hak yang korban, dan hak si wali, ya, hak keluarga korban, ya. Kalau dia menyerahkan dirinya secara sukarela, ya, kepada keluarga korban, menyesali perbuatannya, takut kepada Allah dengan taubat nasuha, maka gugur, ya, hak Allah dengan taubat, dan gugur hak keluarga korban dengan dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada keluarga korban tersebut. Nah, tinggal sisa hak yang menjadi korban, ya, yang ini Allah SWT akan putuskan di yaumul qiyamah, ya. Maka kalau kalau benar pertobatan si pembunuh ini, ya, bisa jadi Allah SWT yang menggantikan dia untuk memenuhi hak si korban itu, ya, atau Allah mendamaikan antara dia dengan korbannya. Tapi hak si korban tetap Allah akan tegakkan keadilan, ya. Ini kesimpulan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya.
terkait dengan sedikit tentang masalah hukum dalam pembunuhan. Amma mas'alatul mal, adapun permasalahan yang berikutnya, kezaliman yang zalim yang terjadi di antara manusia, itu permasalahan harta, ya. Waqad ukhtulifa fiha, sungguh ya ini para ulama juga berselisih tentang masalah ini. Sebagian mereka mengatakan itu permasalahan harta, ya, bagaimana pertobatannya, pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau pelaku yang mengambil harta dengan tanpa hak sudah menunaikan, ya, apa yang menjadi tanggungannya kepada keluarga korban, kepada ahli waris, maka selesai urusannya di akhirat, karena dia sudah menunaikan, mengembalikan, ya, apa yang dia ambil dengan tanpa hak itu di dunia, ya. Sebagian lagi dari para ulama mengatakan balil mutalaba liman dhalamahu bi akhdhi baqiyatun alaihi yaumil qiyamah wa lam yastadrik dhalamatahu bi akhdhi warithihi lahu. Ya, bahwasanya tetap si korban kalau misalnya udah mati, ya, dan ada sangkutan harta dia yang diambil, maka tetap kalaupun harta itu sudah diberikan kepada keluarganya, dia masih punya hak, ya, untuk menuntutnya di yaumul qiyamah. Karena dengan sebab hartanya yang diambil tersebut, waktu dia hidup dia nggak bisa memanfaatkan hartanya tersebut sehingga akhirnya dia mati. Dan ini adalah suatu kezaliman. Ya, walaupun sudah dikembalikan ke keluarga, tapi kan sejatinya dia juga mengalami kerugian dengan sebab diambil hartanya tersebut sampai dia mati belum bisa untuk memanfaatkannya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ini terkait dengan kezaliman masalah harta. Kemudian beliau menjelaskan, Syekhuna yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan rincian, ya, di antara dua pendapat ini. Syekhul Islam mengatakan intamakkanal mauruth min akhdhi malihi wal mutalabati bihi falam yakhudhu hatta mat saratil mutalabatu bihi lil warith fil akhirah, ya. Kalau, ya, yang yang akan mati, ya, memungkinkan untuk mengambil hartanya dan meminta tapi dia nggak lakukan sampai akhirnya dia mati, ya, artinya si orang pemilik harta itu dia mungkin untuk mengambil, dia mungkin untuk meminta pada orang yang mengambil hartanya, tapi dia nggak lakukan, akhirnya dia mati. Maka akhirnya tuntutan itu kan kepada ahli waris, ya. Sharatil mutalabah bihi lil warith fil akhirah kama hiya kadzalika fid dunya fa in lam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi bal hal bainahu wa bainahu dhulman wa udwanan fa talab lahu fil akhirah. Jadi kalau memungkinkan tapi dia enggak ambil, ya sudah, itu menjadi hak si ahli waris. Tapi kalau memang dia tidak memungkinkan, baru ini jadi urusan nanti di yaumul qiyamah, ya. Dia belum mendapatkan haknya yang memang tidak memungkinkan ketika itu, ya, dia bisa jadi mendapatkan haknya nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sampai sedemikian rupa, ya, para ulama, ya, menjelaskan masalah kezaliman ini, ya, masalah harta, ya, masalah nyawa, ya, yang tentunya kezaliman ini antar hamba adalah satu kezaliman yang gak akan ditinggalkan oleh Allah. Ini masalah dasarnya sehingga terjadi pembicaraan permasalahan seperti ini, ya, karena dosa yang terkait antara makhluk, ya, antara atau yang dilakukan kepada seorang muslim itu adalah kezaliman yang gak akan Allah tinggalkan. Allah akan tegakkan keadilan. Mereka yang dizolimi dalam darah, dalam harta, Allah SWT akan berikan haknya, ya, berikan haknya, ya. Makanya ini menjadi satu pembicaraan dari para ulama, gimana nanti yaumul qiyamah orang yang tobat dan seterusnya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini, ya, selanjutnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 5. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh seluruhnya.
Ya, tapi barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seolah-olah menghidupkan seluruhnya. Bagaimana bisa demikian? Padahal yang dibunuh hanyalah satu orang, tapi bisa dikatakan membunuh semuanya. Ya, nah ini mungkin insyaallah taala kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, ya, dari permasalahan ini insyaallah taala. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, menambah pengetahuan kita terkait dengan batasan daripada agama kita tentang hak Allah SWT, juga hak hamba-hambanya, ya, untuk kita jaga dan pelihara, ya, agar kita berada dalam keselamatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jalla wa a'lam. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ustaz berkata tentang Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan itu bisa beriringan, maksudnya gitu. Ketika seorang berbuat syirik, dia menyekutukan Allah. Apa dasar dia menyekutukan Allah? Apakah Allah berhak disekutukan? Maka kesyirikannya itu sejatinya mengandung kebohongan atas nama Allah. Karena Allah SWT tidak pernah menerangkan penjelasan, memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah. Dengan apa yang dia lakukan itu sedikit banyaknya dusta atas nama Allah. Padahal yang dia tuju adalah Allah, yang dia maksud adalah Allah. Tapi Allah nggak pernah perintahkan itu. Bukankah ini dusta atas nama Allah? Bohong atas nama Allah. Begitu juga orang yang berbohong atas nama Allah, dia berdampingan dengan kesyirikan. Karena dengan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit banyaknya orang tersebut tidak mengagungkan Allah, mengesahkan Allah sebagaimana seharusnya. Karena Allah tentunya berbeda dengan makhluk. Gak berhak dia untuk berdosa seperti itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi akhirnya menyeret kepada kedustaan-kedustaan yang sangat banyak terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan berdusta atas nama Allah atau menyatakan sesuatu yang dusta atas nama Allah, akhirnya seorang menyatakan Allah seolah-olah seperti makhluk, ya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang nggak ada, yang tiada, ya, atau menafikan apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah yang seharusnya. Maka ini kan kesyirikan. Dan kita pernah lewati yang namanya hakikat kesyirikan adalah menyerupakan makhluk dengan Allah, ya, atau dan juga termasuk kesyirikan adalah memposisikan Allah SWT, ya, menempatkannya dengan apa yang menjadi bagian makhluk. Karena Allah Maha Esa dengan apa yang menjadi kebesaran keagungannya, nama-nama dan sifatnya. Oleh sebab itu dikatakan syirik dan dusta atas nama Allah berjalan beriringan. Pasti di dalam berdosa atas nama Allah sedikit banyaknya itu ada bagian kesyirikan. Begitu juga dalam kesyirikan di sana ada kontribusi dusta atas nama Allah sehingga terjadi kesyirikan tersebut. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tentang bagaimana Islam memandang tentang dejavu, Ustaz. Karena saya pernah mengalami kejadian yang sama di masa lalu setiap mencium aroma atau berada di suatu tempat. Apakah ada hubungannya dengan gangguan jin, ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Dejavu itu ya adalah seorang mengalami sesuatu saat dia berada dengan satu keadaan seolah-olah dia merasa pernah mengalaminya. Kan begitu, ya kan? Ya, pertama, apakah itu masuk dari gangguan jin?
Wallahu alam, nggak ada keterangan tentang masalah itu, ya, dan nggak ada terkaitan dengan bangsa jin. Dan juga yang kedua, orang yang mengalami dejavu pada akhirnya baru menyadari kalau sudah dialami. Kalau belum dialami kan dia juga nggak tahu. Misalnya nih seorang mengalami suatu kejadian, oh kayaknya udah pernah dah, kan seperti itu. Nah, dia kan tahu setelah keadaannya, ya. Jadi bangsa jin nggak tahu perkara gaib, dan orang tersebut nggak tahu perkara gaib. Jadi apa yang dialami seperti itu, ya sudah, nggak ada hukum apa-apa, nggak ada keterkaitan hukum apapun terkait dengan hal itu. Seorang terus menjalani apa yang menjadi kehidupannya dengan tawakal kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Adapun kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya seolah-olah menjadi sesuatu yang sudah pernah kayaknya dia alami atau dia ingat, ya, kayaknya ini udah dia ketahui sebelumnya, maka nggak berarti hukum apa-apa. Karena sejatinya dia juga baru menyadari kalau apa yang dia lakukan itu sudah terjadi. Kalau belum kan dia nggak bisa, nggak tahu. Dan itu nggak memiliki hukum apapun dalam agama kita, ya, untuk kejadian dan keadaan tersebut. Dan seorang tidak perlu untuk mendalaminya, ya, tentang masalah ini. Yang terpenting adalah dia memastikan diri setiap keadaannya, ya, untuk berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Ya. Saya kira mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.